apa hal yang paling berat tuh pada saat kau sampai di fase itu yang kau rasakan? Fase yang paling berat itu ngerasain punya utang 7 juta bang, sampai utang pinjol di salah satu aplikasi di Play Store, kemudian utang sama orang di kampung, utang sama kawan, UKT belum dibayar, jadi kayak memang minta uang sama orang tua, bohong apa sesuatu untuk main, untuk bayar utang. Sampai kereta itu digaji sampai pernah 3 kali dalam sebulan itu pernah bang. Bisa jadi ada juga orang-orang yang dalam menaungi itu. Kalaupun mereka nggak bermain sebenarnya, situs ini tadi pun tetap bisa, mereka tuh tetap punya sistem yang bisa memulihkan situs ini tadi gitu, untuk walaupun udah katakanlah kondisi bersih, nggak ada di swap atau segala macam sama bandar itu ngeblokir. Jadi memang diblokir situs ini sama kondisi, mereka bisa ini aja, Memulihkan sendiri ya, sendiri ya, gitu. sistem itu sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kedatangan teman berbincang ya, seorang mahasiswa yang ada di salah satu universitas di Kota Langsa. Ya, jadi beliau ini orang yang pernah jatuh ke dalam lubang yang gelap gitu ya, yang bernamakan judi online gitu ya. Nah, jadi kita sedikit sharing di sini berdasarkan pengalaman beliau ini, bagaimana cara untuk bangkit dari keterpurukan itu gitu kan. Oke, langsung saja Pan, say hello dulu sama kawan-kawan kita. Oke Pan, jadi sebelum kita jauh ke sana lah gitu kita bilang ya, bisa nggak ceritakan sedikit dulu gimana sih dirimu itu sebelum mengenal dunia itu gitu? Nah, jadi sebelum kenal yang namanya judi online tuh bang, ya hidup tuh aman lah, kayak jauh lah dari masalah kan, tenang aja, ngalir aja gitu kan. Ya jarang lah ketemu masalah, apalagi sama yang namanya utang itu aman pokoknya hidup, nggak ada pikiran yang terlalu berat-berat tuh nggak ada. Jadi awal mula pertama kali nih kau kenal yang namanya judi online itu ya, itu dari mana? Nah, kenal judi online ini aku kasih tahu ya bang. Jadi lulus sekolah itu SMK kan, sekolah SMK itu tahun 2023. Nah, pada waktu itu tuh tes masuk PTN gitu, jadi ketolak di PTN. Nah, dia mutusin daripada nganggur, ngisi waktu luang tuh untuk kerja gitu. Jadi kerja jadi satpam di salah satu perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru. Nah kan merantau nih dari kampung nih ke Pekanbaru, kebetulan orang tua kan tinggal di sana gitu. Nah, kerja jadi satpam di Pekanbaru itu. Nah kerja, kemudian kan kita otomatis kan satu ruangan nih sama kawan kerja. Nah, melihat nih kawan kerja main judol nih, ini apa gitu, kita bisa ngasih uang katanya. Nah, ditawarin, jadi cobalah iseng-iseng kan tes. Nah, deposit awal mula deposit itu ya 40.000 dulu kan. Nah, kalah rupanya, ternyata kalah. Setelah itu nggak langsung main lagi gitu, beberapa hari atau minggu kemudian setelah gajian coba lagi nih 50.000, karena sebelumnya itu setelah nyoba itu melihat kawan kerja ini menang gitu 2 juta. Cobalah 50.000 masuk nih setelah gajian, ternyata dikasih menang gitu. Narik kalau nggak salah gitu sekitar 350.000 menang, nikmatin lah ya. Masih ada untung lah gitu. Masih ada untung. Nah, kan deposit pertama 40.000, habis itu deposit kedua 50.000 menang kan, masih untung. Situ pikirannya kan gitu. Tapi di situ nggak langsung lanjut main tuh, nggak, paling kayak beberapa hari kemudian main lagi gitu bang. Awal mula kenal judi itu ya di tahun 2023 itu gitu, waktu kekosongan karena habis PTN tadi kan, baru setelah itu barulah masuk kuliah tapi di kampus swasta gitu. Berarti tertariknya itu karena awalnya itu penasaran karena ngeliat kawan ya kan, habis itu karena bener, bang. mumpung nggak ada kerjaan, bosan lah gitu ya, nggak tahu main game apa gitu ya kan. Karena kan kerjanya ini kan jadi satpam. Nah jadi satpam itu satpam perumahan, jadi kayak di posnya itu duduk aja cuma komputer ngeliat CCTV mantap. Jadi ngisi di sela-sela waktu kekosongan ini ya sebenarnya main. Itu mainnya itu di pragmatik tuh. Oh, berarti kakek-kakek Zeus gitu ya. Oke, berarti
pada saat kerja itu udah kecanduan lah di situ ya? Belum sih. Belum sih, masih berarti masih coba-coba lagi, Benar. penasaran. Iya, masih penasaran tapi udah terjerumus. Enggak jadi rumus. Oke. Itu puncak sampai mana tuh? Puncaknya setelah mutusin buat kuliah, nah dari Pekanbaru ini balik lah ke kan Pangkalan Berantau. Berantau lah ke Langsa, daftar kuliah di kampus swasta yang ada di Langsa. Itu berjalannya waktu itu main judol, cuman ya masih kayak sebelumnya gitu, deposit 50.000 Si kecil-kecil ya? masih kecil-kecil. Disambil ada kenal judi baru namanya judi bola parlay. Iya. Kenal dari kawan kan di semester 2 atau main lah, itu dua-dua dimainin gitu. Nah sampai di suatu fase itu kalau nggak salah di tahun 2025 awal tuh udah mulai naik jumlah depositnya itu, yang biasa tadi 50.000 gitu, udah mulai berani lah naik ke 100.000. Nggak tahu besar menangnya ya kan? Menang besarnya mereka dikasih menang, kayak dapat lah 800.000, 1 juta, 2 juta gitu. Habis itu main nyata di bulan sehabis lebaran di 2025 ya kalau nggak salah, bulan 6 main 100.000 masuk deposit, kalah masuk lagi 100.000 sampai total deposit 400.000 itu dikasih menang 12 juta. 12 juta ya? 12 juta. Itulah mulai makin gila. Iya, makin terjerumus ya. Makin terjerumus di situ. Ngerasain menang 12 juta, siapa sih dapat uang 12 juta tiba-tiba mau dapat 1.000. Situ beli HP, beli laptop, macam jumlah deposit kan otomatis naik kan. Naik ya. Karena pikiran kita kan semuanya tuh kalau deposit naik, withdrawal juga naik gitu. Tapi kan kalau kita pikir lagi lah gitu ya, pernah nggak ngerasain kayak gimana kita bilang ya? Pernah mikir nggak kalau itu tuh sistem itu dibuat buat orang gitu? Kita kalah dan menang itu udah di setting gitu. Pernah nggak mikir sampai situ? Sadar bahkan. Sadar Kan ya? sadar. Itulah bodohnya aku tadi Bang. Nah, sambil situ kan kayak kadang lewat nih di TikTok. Nah, jadi ada yang namanya iklannya ya. Lihat TikTok gitu, nah, ada yang namanya dia orang Chinese, Denis, Ustadz Denis ngeliat, dijelasin sama dia gimana algoritma judol, dikasih menang segala macam. Sadar kalau itu tuh semua udah sistem, tapi yang namanya orang udah kecanduan kan sulit untuk keluar. Nah, Iya benar. setelah menang 12 juta itulah ngerasain beli laptop, beli HP segala macam, jumlah deposit mulai naik, habis lah uang 12 juta tadi, pengen main, uang tadi uang kemenangan udah habis, itu nggak nyampe waktu 3 minggu. Situ jual barang yang pertama jual tuh laptop. Itu pas udah kuliah ini. Udah Kuliah. di 2025. Itu di bulan, pokoknya nggak jauh lah itu dari habis menang 12 juta itu. Udah nggak nyampe waktu sebulan gitu. Jual laptop buat main. Gitu. Karena kan pingin main besar nih, depositnya udah 100.000, 200.000, 300.000 gitu, bahkan 500.000 gitu di waktu itu. Jual laptop, main terus, menang 2 juta, kalah main terus sampai di fase bulan Oktober 2025 itu sebelum banjir. Kan banjir di Aceh itu bulan November kan, November akhir. Nah di bulan Oktober tuh ngerasain menang 27 juta Bang. 27 juta ya? 27 juta. Situ poe-poe lah sama uangnya, semua dibeli apa segala macam, sampai di titik uang tuh habis. Ketimpa utang waktu itu masih sekitar 2 jutaan gitu. Jadi mutusin buat ngejual barang-barang yang udah dibeli lah, kayak kan beli HP, beli laptop lagi setelah JP itu, jual barang-barang buat ngurusin utang, sisanya buat main, macam main lagi, yang kalah. Sempat berhenti waktu itu kan banjir. Nah, pas banjir di November akhir kalau nggak salah. November akhir 2025 banjir Aceh. Nah, itu sempat
berhenti kan itu hilang koneksi internet tuh. Iya. Sempat berhenti seminggu, habis itu kan masa pemulihan tuh, fokus bersih apa segala macam itu mulai kurang lamanya, bahkan kayak berhenti lah, sampai di bulan 1 itu main lagi. Kan gak ada uang buat main lagi, jadi uang bulanan yang Mainkan uang bulanan ya. main kayak dapat 1 juta uang dari orang tua tuh dimainin, nah ternyata kalah. Berarti kalah gitu dikasihnya ya. Nah itu berarti kalau misalnya pun dikasih menang, itu nggak sesuai lah dengan modal yang udah kita keluarkan. Pada waktu itu ngerasa itu kalau modalnya itu masih sedikit gitu. Masih Kalahnya itu belum, sama menang itu masih banyak menangnya gitu. Tapi itu masih main terus Main gitu. terus. Jadi kalau misalnya apa hal yang paling berat tuh pada saat kau sampai di fase itu yang kau rasakan? Pas yang paling berat itu ngerasain punya utang 7 juta bang. 7 juta Itu kapan tuh? di bulan 2. Nah Di bulan jadi di bulan 1 akhir tuh karena utang tuh udah ngelilit, aku minta lagi sama orang tua. Alasan terpaksa bohong, minta uang 2 juta buat praktek apa segala macam kebutuhan kuliah kan, minta uang, kemudian uang itu buat bayar utang, sisanya buat main. Nah, main terus sampai di titik kayak JP-nya itu cuma 1 juta, tapi habisnya 3 juta dalam 1 minggu itu pernah bang. Gitu. Dan itu berulang terus. Sampai di bulan Ramadan itu benar-benar ngestak bang. Itulah tadi yang aku bilang, utang 7 juta, bahkan uang UKT dari orang tua tuh gak dibayarin, tapi main ke situ untuk mutar lagi ya. Untuk utang gitu. Berarti harapannya untuk main lagi itu, mutar lagi itu untuk mendapatkan keuntungan lebih besar lagi Untuk ya. keuntungan yang lebih besar untuk utang tadi. Jadi sampai utang pinjol di salah satu aplikasi di Play Store, kemudian utang sama orang di kampung, utang sama kawan, UKT belum dibayar, jadi kayak memang minta uang sama orang tua, bohong apa sesimpel untuk main, untuk bayar utang. Sampai kereta itu digaji sampai pernah 3 kali dalam sebulan itu pernah bang. Dan itu orang tua tahu nggak Nggak tahu, masalah judul ini? Nggak ada tahu ya. nggak tahu. Tapi kecurigaan tuh mulai ada karena kan Mulai ada. kok makin kesini makin boros gitu. Nah jadi setelah mengalami fase yang berat itu tadi ya kan, utang ya kan, berarti dihantui utang terus lah. Dihantui Bilang, utang ya kan? Itu betul-betul paling titik berat. Nah, Di titik berat. bagaimana caranya kau tuh untuk ada rasa ingin berhenti gitu? Nah jadi di bulan Ramadan tuh benar-benar titik hancur bang. Utang tadi udah melilit, UKT kuliah belum dibayar, terus motor juga lunas tegade ketebus gitu. Jadi sampai di kos tuh merenung, gak tahu harus ngapain, minta tolong, bingung ke siapa. Jadi mutusin buat berhenti tadi lah bang. Mutusin buat itu pun nggak bisa berhenti total gitu, jadi kayak pelan-pelan lah dikurangin. Kayak sulit bang untuk tiba-tiba berhenti, itu sulit sih. Sulit. Berarti pas itu pelan-pelan mengurangi. Main, maksudnya berhenti itu tapi masih kadang kayak masih mau main tapi 50.000 coba kecil-kecil. Saat ini ada main lagi nggak ada? Sekarang udah Ada. Nah, total sih. titik betul-betul berhenti itu di kapan tuh? Jadi betul-betul berhenti. Hampir dekat Lebaran. Hampir dekat Lebaran ya. Betul-betul berhenti. Betul-betul berhenti, fokus ngelunasin hutang. Jadi utang itu pada waktu itu kalau 1 juta, 6 juta. Jadi setelah Lebaran itu dapat uang THR kan. Dan setelah Lebaran itu mau nggak mau lah, karena kan udah dekat jatuh tempo sama utang-utang tadi, terpaksa bohong lah sama orang tua. Tak uang laptop nih 6 juta itu untuk beresin utang piutang tadi. Situlah mulai mutusin buat benar-benar berhenti gitu. Karena udah bingung bang, barang-barang udah terjual nih kayak HP, laptop segala macam udah terjual, UKT belum terbayar. Nah tapi utang udah lunas nih. Jadi pada waktu itu fokus lunasin UKT gitu. Situ benar-benar kayak sebelum itu di kamar tuh merenung, nggak tahu mau ngapain.
ya bingung lah Bang. linglung lah ya. Linglung kayak Juga sampai sempat ada ngechat juga kita tuh kan. Ada. Ngajak keluar cuman aduh Bang lagi gak pas Iya, ini gitu ya nggak kan. pas. Berarti itu sebabnya gitu ya. sebabnya. Nah kan kalau kita bilang niat ataupun mencoba untuk berhenti itu mudah gitu. Mudah lah yang kita bilang ya kan. Cuman kan yang berat itu adalah konsistennya. Ya, Ya kan? Konsistennya gitu. Nah, konsisten itu berat kali. apa yang mendorong dirimu tuh untuk konsisten sampai saat ini? Apa hal yang kau lakukan? Sebenarnya bukan kedorongan sih, lebih ngerasain manfaatnya kayak contoh gitu Bang, oh ternyata setelah bertujuan ini kehidupan enak gitu, tenang gitu, jauh dari utang gitu. Itu sih Bang, jadi kayak untuk ngerasain susah lagi tuh takut gitu, ada rasa takut untuk berada di posisi sulit kayak waktu itu, jadi kayak nggak mau ngulangin lagi. Ada rasa takut itu tadi, kayak itu lah ya. Oh ya itu tadi dorongan supaya kita tuh konsisten berhenti, karena ada rasa takut tadi, nggak mau ngerasain di fase sulit itu lagi gitu. Nah, yang buat kan kita tahu nih, kalau misalnya pasti ada keinginan dong, ada dong keinginan lagi untuk mencoba itu kemarin tuh kan, pada pas saat masa udah berhenti nih total, ya kan, ada nih keinginan untuk itu. Nah, apa yang membuat dirimu tuh bisa nekan keinginan itu tadi? Apakah ada suatu hal yang kau kerjakan atau kegiatan yang kau buat gitu kan? Memang untuk hilang dari kecanduan itu tadi, hilang total dari kecanduan juga untuk main lagi tadi itu betul-betul sulit. Bahkan setelah berhenti total itu sempat nyoba sekali sampai habis 200.000 karena kan perasaan kita udah tenang ya, aman karena kan nggak ada utang lagi, ada uang nih, uang dingin gitu masuk kan ya. Betul 100.000, ternyata kalau gitu 100.000, Mau dipanaskan duitnya ya? dipanaskan duit barang itu mau dipanaskan gitu. Itulah dan karena itulah supaya aku ini nggak terus-terusan kecanduan, buka YouTube kayak cari kayak podcast pengakuan dari Bandar Gidol, gimana sistemnya, terus cerita dari Orang-orang yang pernah terjebak rumus gitu bahkan situ, supaya rasa ingin main lagi itu nggak ada gitu, hilang gitu. Nah untuk kesibukan paling waktu itu ya itu kayak menghindarin diri lah dari, maksudnya waktu itu tuh cari kesibukannya itu ya nongkrong gitu, ngopi sama kawan-kawan atau cari kesibukan lain supaya nggak sendiri, karena ketika sendiri tuh kayak ngerasa, aku pribadi nih Bang, rasa ingin main tuh ada gitu kan dari iklan-iklan, tapi sedap kali barang ini kan kali berapa gitu, jadi ya udah mutusin buat ngopi sama kawan-kawan, jadi ceritanya makanya jadi kan hilang pikiran untuk main lagi HP sampai balik ke rumah kos udah tidur gitu. Itu sih. Nah, abang kan udah lihat nih kau ini bentuk suatu forum lah ya kan, ibaratnya komunitas ya. Iya. Ibaratnya kan sebagai orang yang pernah terjun di situ, jadi mencoba untuk mengajak orang-orang lain berhenti gitu ya. Apa nama forum itu? Lupa Bang. Nama komunitasnya itu Gerakan Mahasiswa Anti Judi Online. Apa yang mendorong dirimu untuk buat itu? Dorongan untuk buat komunitas itu sebenarnya karena nggak mau aja gitu orang lain tuh ngerasain di posisi aku gitu, jadi kayak ada inisiatif dari diri sendiri untuk mengedukasi gitu masyarakat supaya nggak terjerumus ke hal yang sama kayak anti dunia judul tadi. Setelah mutusin buat komunitas tadi, Gerakan Mahasiswa Anti Judi Online, ya walaupun sebenarnya sampai saat ini kurang berjalan karena mungkin minat orang-orang tuh join komunitas itu kurang mungkin gitu. Jadi karena aku ngelihat kan di YouTube ada salah satu podcast, nggak ingat lupa namanya, di podcast itu tuh Bandar Judol gitu, Bandar Judol cerita bahwa situs judul itu nggak bisa diblokir gitu, nggak bisa diblokir dalam artian kayak misal nih ada situs judul misalnya A gitu, diblokir nih, muncul lagi B.
diblokir, bukan bang. Jadi situs ini kata Bandar Judol tadi, situs ini diblokir. Nah, tapi habis itu bisa dipulihkan lagi gitu. Jadi situs ini tuh mereka memang ngebuat sistem itu yang benar kuat gitu. Jadi nggak bukan gitu. Tinggal buat aja situs baru atau dipulihkan lagi bisa gitu. Jadi kayak aku sadar berarti judi ini nggak bisa diberantas gitu. Nah iya, kita lihat semakin mau diberantas kok semakin banyak gitu yang muncul gitu kan. Jadi Nah, bandar ini tadi cerita, nah jadi kayak satu bandar tuh bisa punya 10 situs, 5 situs kayak contoh A100 gitu. Ternyata ada A200, ada A300 itu ownernya sama gitu. Jadi sulit gitu, apalagi ditambah kayak iklan-iklan judul yang semakin marak ada di Instagram. Kayak kita buka IG aja lagi ngeliat SG orang misal geser ada iklan judul. Nah, berarti segininya gitu iklan judul untuk peliharaan gitu. Berarti memang nggak bisa diblokir. Berarti kalau bisa diblokir kan memang mereka tuh bisa pulihin lagi situsnya gitu. Itulah yang membuat ada inisiatif diri untuk mengedukasi masyarakat tadi gitu. cuma kan dari pikiran liar kita nih, bisa jadi ada juga orang-orang yang dalam menaungi itu, ibaratnya siapa nih yang bertanggung jawab tentang digital gitu, Komdigi ya? Iya, Komdigi. Harusnya Komdigi sih. Komdigi gitu kan. Nah, apakah ada yang bermain juga dari situ gitu ya? Mungkin aliran dana itu tadi gitu ya. Bisa jadi ya kan? Nggak tahu. Kalau itu, kalau menurut aku pribadi ya bang, kalaupun mereka nggak bermain sebenarnya, situs ini tadi pun tetap bisa, mereka tuh tetap punya sistem yang bisa memulihkan situs ini tadi gitu untuk walaupun udah katakanlah Komdigi bersih, nggak ada di swap atau segala macam sama bandar tuh ngeblokir. Jadi memang diblokir situs ini sama Komdigi, mereka bisa ini lagi Mulihkan sendiri ya, gitu. Sistem itu sendiri ya. Apalagi kalau mereka sama gitu. Berat memang ya. Jadi memang seberat itu gitu. Itulah tadi buat mendirikan komunitas gerakan mahasiswa anti judi online. Mengedukasi orang-orang juga. Tapi ternyata gitu ya, kurang berjalan gitu. Minat masyarakat atau kawan-kawan mahasiswa itu ternyata masih kurang gitu untuk sama-sama ngeberantas yang namanya judi online tadi. Karena memang untuk judi online ini sendiri itu memang sulit untuk diberantas. Karena memang harus masyarakatnya sendiri yang sadar gitu betapa bahayanya judi online tadi gitu. Itu sih. Jadi apa pelajaran yang kau dapat nih? Pelajaran terbesar atau yang berharga dari pengalaman ini? Kalau pelajaran terbaik yang didapat setelah terjerumus di judi online itu tadi banyak sih bang. Sampai bingung mau ngomong apa karena kan dijauhin kawan, ngerasain hidup susah, sampai terlilit utang gitu. Jadi kayak sekarang itu lebih tenang hidupnya, jauh dari judi online, nggak ada utang, bahkan sampai ngerasa aja diri kita tuh kayak terasingkan gitu dari lingkungan sosial. Kayak kawan-kawan tuh capek sama kelakuan kita gitu, atau juga mungkin kita waktu itu nyusahin kan, itu mungkin sekarang itu lebih tenang aja sih bang, dan cari aman aja gitu. Karena rasa takut itu tadi, aku pribadi takut bang untuk berada di posisi itu, untuk berada di fase sulit itu takut. Jadi itulah yang ngedorong aku tuh jangan lagi sampai sekarang itu untuk berhenti lah dari judi online itu. Karena ketika di posisi itu memang sulit bang, itu makan aja susah, makan tuh susah. Nggak mau lah ada di posisi itu kan. Gitu. Sekarang udah cari aman aja gitu, tenang gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi judi online ini memang betul-betul pengaruh buruk lah untuk kehidupan kita secara pribadi gitu ya kan. Bukan hanya bisa jadi lingkaran pertemanan juga kayak kita dijauhi teman gitu ya. Mungkin orang tuh juga bosan dengan kita yang kayak gitu. Udah diajak cuma kita nggak sadar gitu kan. Terlilit utang, dihantui, jadi buat tenang gitu ya kan. Iya. Kalaupun kita pertahankan itu sampai terus-terusnya ya mungkin hidup kita hancur ya, betul ya. Jadi mungkin teman-teman apabila ada pengalaman pribadi kawan-kawan tentang judi online untuk mengedukasi kawan-kawan yang lain gitu ya, boleh kita ceritakan di kolom komentar. Oke, mungkin gitu aja kawan-kawan
Sekian lah bincang-bincang kita ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.